WRMB and me, Atia Inaya. Let's watch the video! Okay, I'm Atia Inaya will explain about types of syllabus. So, based its function, it's divided into 6. Jadi, menurut fungsinya, silabus ini dibagi menjadi 6. The first is the evaluation syllabus. The document that is handed down by ministries. Jadi, silabus evaluasi ini adalah dokumen yang diturunkan langsung oleh kepala sekolah ataupun Kementerian Pendidikan. The next is the organizational syllabus. The order in which is to be learned. Silabus organisasi atau secara susunan, yang mana berisi tentang susunan apa yang akan dipelajari dalam satu pembelajaran tersebut. The next is the material syllabus atau silabus materi, yang mana author decides the context in which the language will appear. Jadi para penulis itu atau para pengajar menentukan konteks apa atau pembahasan apa atau materi apa yang akan diajarkan selama pembelajaran. Next is the teacher syllabus atau silabus guru. Setiap para pengajar akan membuat silabusnya masing-masing. Teacher can influence the clarity, intensity, and frequency of any item and affect learner's vision. Jadi guru itu akan menentukan berapa banyak dan seberapa sering item tersebut akan dipelajari dan apa dampaknya bagi murid yang menerima pembelajaran tersebut. Next is the classroom syllabus. Ini adalah silabus bagi kelas, yang mana kelas is a dynamic, interactive environment which affect the nature both of what is taught and what is learned. Jadi silabus kelas ini adalah silabus yang bergantung dengan kelas, yang mana adalah lingkungan yang memberikan efek bagi apa yang dipelajari maupun apa yang diberi oleh guru tersebut. And the last is the learner syllabus. Learner syllabus adalah silabus yang dibuat oleh kita para pembelajar, the network of knowledge that develops in the learner's brain to comprehend and share the latter knowledge. Jadi silabus pembelajaran ini dibuat oleh para pembelajar sendiri sebagai dasar untuk mereka sebelum mengenal silabus yang lain, sebagai tempat untuk mengembangkan dan pemahaman mengenai pengetahuan-pengetahuan berikutnya. That's for me, thank you. I'm Basrani. I will explain what ESP design are suggested. First is abilities required for successful communication of conventional settings. Jadi maksudnya itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk komunikasi yang sukses untuk pekerjaan. And second is content language acquisition versus general language acquisition. Jadi itu adalah maksudnya pemerolehan bahasa secara umum versus pemerolehan bahasa khusus. And the next is heterogeneous versus homogeneous learner group. Jadi itu maksudnya di sini adalah pengelompokan antara murid yang punya pengalaman tinggi digabungkan dengan murid yang kemampuannya di bawah rata-rata. Di kelas heterogen bertujuan agar siswa dapat membantu murid yang kurang paham dalam memahami materi pelajaran. And the last is materials development, ESD curriculum design exam. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan, diperiksa dulu desain isinya sudah sesuai atau belum untuk dijadikan panduan dalam mengembangkan materi ajar. Dan yang kedua yaitu bahan dipilih berdasarkan buku kursus yang tersebut. Oke, that's from me. I will explain about criteria syllabus. Criteria which are needed in organizing syllabus include topic syllabus. Topic syllabus is based on topic which are selected from the student specialist studies and the language analyzed based on appropriate. Maksudnya adalah silabus ini menitik perhatian pada suatu topik dan topik ini berdasarkan pada tema yang berkaitan dengan kehidupan siswa secara langsung. Okay, next, structural or situational syllabus. Structural syllabus is a syllabus consisting of structural item. The focus of a structural syllabus is on aspect of grammar. Example, verb, tenses, sentence, patterns, article, noun, etc. Maksudnya adalah silabus struktural adalah silabus yang terdiri dari item-item yang terdiri struktural. Fokus pada silabus ini adalah tata bahasa. Next, functional or non-general syllabus. Functional or non-general syllabus is a syllabus whose language learning content
bertujuan menggunakan dan mempelajari bahasa yang digunakan dalam kehidupan yang bertujuan untuk listening, speaking, reading, and writing. Next, situational syllabus. Situational syllabus, a collection of real or imaginary situation in which language occur or is used. Pada silabus ini berdasarkan pada situasi yang nyata di mana tata bahasa itu sering digunakan dalam konteks kehidupan kita. Next, functional or task-based syllabus. This type is talk about the syllabus that only give the student task or assignment. Tipe ini membahas tentang silabus yang digunakan untuk memberikan tugas pada siswa yang bertujuan agar siswa memiliki keberanian untuk menunjukkan bahasa yang telah dipelajarinya. Next, discourse or skill syllabus. Dipelajarinya. Next, discourse or skill syllabus. Discourse or skill syllabus emphasizes the discourse which are related with the context of its use. Maksudnya adalah silabus ini menekankan pada wacana yang saling terkait dengan konteks penggunanya. Adalah skill or strategy syllabus. Skill or strategy syllabus concern to the strategies which can be used to teach and assess student competence and comprehension. Pada silabus ini harus memperhatikan strategi yang digunakan untuk seperti untuk mengajar, menilai, memberikan pemahaman kepada siswa. Oke, I think that's enough. Thank you. Okay, I'm Siti Julia Siregar. I will present about the role of syllabus in course design approach. The first is language center course design. Language center course design is the simple kind of course design in probably the one most familiar in English literature. This language center course design has aimed to draw as direct a connection as possible between analysis of the target situation and the content of the ESP course. Jadi, pertama itu ada desain kursus berpusat pada bahasa. Ini adalah jenis desain kursus yang paling sederhana dan mungkin paling akrab bagi guru-guru bahasa Inggris juga. Dan proses desain kursus ini berpusat pada bahasa yang bertujuan untuk menarik hubungan langsung antara analisis situasi target dan isi kursus dari ESP. Dan yang kedua ada skill center course design. Skill center course design has been widely applied in a number of countries, particularly in Latin America. Students in university and college there have the limited but important need to read subject text in English. Jadi yang kedua ini ada desain kursus yang berpusat pada keterampilan. Pendekatan yang berpusat pada keterampilan untuk ESP telah diterapkan secara luas di sejumlah negara, terutamanya di Amerika Latin. Pelajar di universitas dan perguruan tinggi di sana memiliki hubungan yang terbatas, tetapi penting untuk membaca teks pelajaran dalam bahasa Inggris karena tidak tersedia dalam bahasa lain. Dan yang ketiga itu ada a learning center approach. A learning center approach is based on the principle that learning is totally determined by the learner. As teachers, we can influence what we teach, but what learners learn is determined by the learners alone. Jadi yang ketiga ini ada namanya pendekatan yang berpusat pada pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik didasarkan pada prinsip bahwa belajar sepenuhnya ditentukan oleh peserta didik. Ketika mengajar kita dapat mempengaruhi apa yang kita ajarkan, tetapi apa yang dipelajari pelajar ditentukan oleh mereka sendiri. Dan yang terakhir ada post-hoc approach. Jadi post-hoc approach ini ditentukan oleh mereka sendiri. Dan yang terakhir ada post-hoc approach. Jadi post-hoc approach ini bertujuan dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran
Jadi yang terakhir ada post-show approach. Post-show approach yaitu bertujuan dalam pembuatan pelaksanaan pembelajaran diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dalam menyusun berbagai rencana belajar secara profesional. Oke, I think this is enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.